Baik, selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasanya setiap hari Kamis kita ketemu di kelas saham. Sore kali ini kita akan membahas tentang analisa fundamental, yaitu data-data penting minggu ini. Dan juga kita akan membahas tentang analisa teknikal seputar saham tunggal Amerika. Dan seperti biasanya Bapak Ibu silakan klik di kolom chat atau Q&A bagi yang mau bertanya atau request. Saya aktifkan dulu chatnya. Dan sudah ada beberapa request untuk mereview saham. Nah, tadi sudah ada beberapa WA masuk. Dan sebelumnya mungkin saya akan sapa dulu karena ada beberapa partisipan yang baru. Salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State. Baik, kita langsung aja ke share screen. Oke, kita mulai dari pembahasan analisa fundamental. Di sini saya buka economic calendar sourceinvesting.com. Oke, this week minggu ini kita dihadapin beberapa data penting, terutama data penting besok malam ya, hari Jumat tanggal 6 Oktober ya, yaitu data penting non-farm payroll. Ini ya Bapak Ibu ya, non-farm payroll. Ini data penting Amerika dirilis jam tepat open market US jam 20.30 WIB ya. 20.30 WITA ya, sorry ya. Sementara untuk forecast ya, ini previous atau last-nya 187.000 ya. Non-farm payroll ini pendapatan di luar sektor pertanian ya. Forecast atau konsensus ya atau perkiraannya itu turun, sementara turun ke 163.000 ya, 163.000. Nah, kita tunggu aja aktualnya besok malam ya. Dan juga besok malam ya, ini high impact, kita juga akan mantau yaitu unemployment rate-nya. Jadi ada dua data penting ya. Unemployment rate ini sesuai sama SEP yang minggu lalu kita bahas, yaitu Summary of Economic Projection the Fed, di mana unemployment-nya rate dia diharapkan tahun 2023 itu di 3,8% sudah tercapai. Ini forecast-nya turun, kita tunggu aktualnya juga. Ya. Ini data-data penting yang kita hadapin besok malam. Dan juga ada beberapa pertanyaan, Pak, kenapa saham 3 hari ini berturut-turut turun terus? Ya, rata-rata ya. Nah, kita lihat ya. Pertama, sejak dirilisnya data Amerika, yaitu JOLTS job opening ini. Nah, ini high impact ya, di mana ini data lowongan pekerjaan. Data lowongan pekerjaan Amerika itu naik di luar dugaan ya, naik signifikan di atas forecast, yaitu previousnya 8,920 ya. Nah, forecast-nya 8,8, aktualnya naik 9,6. Jadi ini tertinggi 32 bulan ya. Kalau nggak salah ya. Ini. Jadi naiknya signifikan. Artinya ya, kalau data lowongan itu naik ya, berarti perekonomian dianggap kuat ya, di mana ya lowongan pekerjaan banyak membutuhkan ya
Nah, jadi dianggap perekonomiannya kuat. Di sanalah market investor melihat The Fed mungkin kemungkinan besar bisa menaikkan 1 kali lagi suku bunganya di akhir tahun 2023 ini. Karena The Fed masih ada 2 kali pertemuan, yaitu di 1 November dan Desember. Nah, tinggal 2 kali pertemuan. Apakah 2 kali pertemuan ini The Fed ya akan menaikkan suku bunga 1 kali lagi? Ya, kita lihat ya. Nah, berdasarkan data job opening ini, nah, market melihat perlu dinaikkan. Kalau dinaikkan itu nggak jadi masalah karena perekonomiannya masih kuat. Ya, tujuan dinaikkan lagi yaitu agar inflasinya benar-benar turun dan cepat mencapai targetnya yaitu 2%. Oke, itu kenapa saham 3 hari ini turun secara terus-menerus. Ya, jadi data penting ya. Bulan ini, minggu-minggu ini kita fokus di inflasi dan suku bunga ya. Itu untuk ekonomi makronya ya. Nah, kita tunggu aja ya data payroll, oke, data payroll di hari Jumat tadi sudah kita bahas. Ya. Baik itu seputar data ekonomi kalender ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan silakan. Di sini saya menunjukkan job opening yang data tadi lowongan tinggi sekali ini ya, aktualnya 9,16 di luar dugaan. Terus kemarin malam ya, tepatnya tadi malam ya berarti ya, ada data ADP. Nah, sorry ini kelewatan. Kenapa saham tadi malam ya, kemarin ya berarti ya, kemarin malam tertahan, bahkan ada yang rebound naik ya. Nah, Nasdaq rebound lumayan 1% lebih ya. Hampir beberapa saham tadi malam itu rebound ya. Kita bisa lihat di ini ya screeningnya ya. Jadi kebanyakan hijau tadi malam ya. Sorry. Nah, ini hijau ya. Sektor teknologi rata-rata warnanya hijau ya. Jadi tadi malam itu saham rata-rata naik ya. Kenapa? Karena ya tadi malam ya ada rilis data Amerika yaitu tanggal 4 ya, berarti ADP non-farm employment change ini adalah data pekerjaan sektor swasta ya, di mana forecast-nya ya last 180.000, forecast-nya turun 153.000, aktualnya turun signifikan 89.000. Jadi berlawanan ya. Dan data ini ya market investor melihat ya suku bunga tidak diperlukan lagi untuk kenaikannya akhir tahun ini. Jadi berubah-ubah ya. Nah, itu yang saya selalu sampaikan kalau ada Bapak Ibu tanya, Pak, suku bunga akhir tahun ini naik atau turun? Ya. Nah, kita melihat perkembangan data-data terus ya. The Fed ini sekarang sudah masuk ke fase soft landing, artinya tujuan target menurunkan inflasi yang dari 9,1% ya, tahun lalu ya, sekarang sudah mulai turun ke 3,7%, targetnya 2%. Jadi The Fed ekstra hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan suku bunga ya. Karena kalau dinaikkan secara agresif lagi, dikhawatirkan nanti ya
malah ancaman resesi lagi ya. Nah, karena bablasan jadinya gitu. Ya. Jadi benar-benar hati-hati. Nah, minggu lalu kita sudah bahas indikator penentu suku bunga dinaikkan atau tidak, itu kita melihat KUR PCE kemarin. KUR PCE itu turun, itu indikator inflasi, dan inflasinya dua minggu lagi masih ya. Nah, jadi inflasinya biasanya ini dirilis di tanggal 17 ya, 18 atau 19 di sini ya. Minggu ketiga biasanya. Nah, kita cek. Nah, oke, mana ya CPI. Iki euro. CPI berarti minggu depan, minggu kedua ya. Oke, ini kemungkinan. Ya, ini ya yang ditunggu nanti ya, data penting Amerika yaitu data inflasi ya, tanggal berapa ini? 12 Oktober. Nah, inilah penentu suku bunga diperlukan dinaikkan lagi atau enggak ya. CPI ya, yang tahunan ya. Nah, saat ini inflasi Amerika itu berada di 3,7%. Nah, ini kalau kita cek. Nah, ya kita tunggu ya. Jika aktualnya nanti turun di bawah 37%, kemungkinan besar suku bunga Amerika tidak akan dinaikkan lagi. Oke, dan sebaliknya, jika inflasinya ternyata dirilis aktual naik, kemungkinan besar sisa satu kali kenaikan akan apa ya? Ya dinaikkan suku bunganya. Kita tunggu aja tanggal 14 Oktober. Sorry, tanggal 12 ya. 12 Oktober ya. Jadi hari Kamis Bapak Ibu, minggu depan hari Kamis kita dihadapin data inflasi. Jadi data inflasi Amerika sekarang berada di 3,7% ya. Nah, kemarin sempat ya 3% terendahnya, terus naik 3,2, terus naik 3,7. Nah, jadi kita tunggu ya. Harapan kita bersama inflasinya turun. Karena korelasinya nanti ketika inflasi turun, suku bunga kemungkinan tidak dinaikkan, dampak ke saham, saham akan rally, akan naik. Ya, karena selama ini ya, suku bunga korelasinya negatif, ketika suku bunga agresif dinaikkan, saham koreksi turun. Ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham. Kalau ada pertanyaan seputar economic calendar atau berita-berita, silakan Bapak Ibu. Oke, saya akan lanjut untuk survei sementara. Jadi saya buka di CME Group, ini adalah survei sementara tentang kenaikan suku bunga Amerika. Nah, untuk saat ini 79,6% itu tidak dinaikkan, tetap di kisaran 5,25 sampai 5,50. Ya. Sedangkan yang menaikkan itu 20,4%. Jadi kemungkinan besar berdasarkan probabilitas survei ini pertemuan The Fed ya 1 November itu tidak dinaikkan, tapi ini berubah terus ya. Nah, kita lihat aja untuk ini nggak bisa diklik ya. Untuk probability-nya ya ini berubah terus. Oke. Nah, tanggal 3 Oktober kemarin surveinya tidak dinaikkan itu 71,8%. Nah, sekarang berubah menjadi 79,6%. Jadi berubah terus berdasarkan perkembangan ekonomi ya. Nah, jadi saya kalau ditanya Pak suku bunga
pertemuan yang akan datang, ya tepatnya kalau nggak salah 1 November, ya, The Fed ini 1 November nanti next meetingnya dinaikkan atau enggak. Nah, berdasarkan survei, ya, jadi kemungkinan besar tidak akan dinaikkan. Ya, oke, ini kalau kita lihat juga probabilitas yang akan datang, nah di sini bisa kita lihat, ya. Nah, untuk pertemuan terakhir tahun ini itu tanggal 13 bulan 12 atau Desember, The Fed akan meeting lagi, ya, ada pertemuan lagi. Sementara surveinya 62,6% tidak dinaikkan, 33,0% dinaikkan. Nah, kita tunggu aja, ya. Oke, kita mulai ke grafik S&P 500 dulu. Baik, ini grafik weekly, grafik mingguan S&P 500. Jadi biar Bapak Ibu punya gambaran tentang tren indeks, ya. S&P 500 trennya masih naik, masih uptrend, ya. Udah jelas sekali ini downtrend, dan ketika breakout trendline, ya, sudah mulai bullish atau naik, dan sekarang berada di wave ketiga, wave keempat, ya. Nah, ini wave 1, 2, 3, sekarang wave keempat, dan terendahnya pas di 50% Fibonacci, ya. Nah, ini kalau saya ukur berarti untuk mengukur kedalaman retrace wave keempat, kita tarik dari wave kedua ke high-nya swing tertinggi di wave ketiga 50%. Oke, pas juga di support trendline-nya. Nah, semoga nggak breakout, ya, nggak jebol. Nah, dan benar, ya, analisa beberapa minggu yang lalu polanya masih ABC, ya, untuk membentuk wave kelima. Oke. Nah, wave 5 ini bisa aja double top sejajar atau melebihi, ya, double top yang tertingginya di sini. Ya, semoga ini terjadi di kuartal keempat, ya, 3 bulan terakhir tahun ini, ya, akhir tahun. Nah, kita lihat, oke, ini sudah reject, kita lihat closing minggu ini semoga closing di atas. Nah, jadi tren S&P 500 masih naik, ya, masih bullish, ya, kelihatan low-nya semakin naik. Oke. Baik, kita lanjut ke indeks Dow Jones. Oke. Nah, untuk indeks Dow Jones, ya, tren juga masih naik, ya. Ini lower low, higher low, nah, masih naik. Ini koreksi, ya, Pak, turun merah candle beberapa minggu, ya. Ya, ini fase koreksi, ya. Nah, dikatakan akan turun, nah, kalau support ini mampu di breakout, ditembus kayak gini, berarti sudah turun, ya. Nah, di sini kan berarti high-nya masih naik, ya, lower low, higher low, nanti higher low. Ini target saya, ya, supportnya di sini. Ya. Jadi Dow Jones trennya masih bullish, uptrend. Oke. Ya. Volumenya sama, ya, masih Oke, kita cek untuk indeks Nasdaq. Ini indeks Nasdaq. Oke, sama, ya. Hampir pergerakannya sama dengan Dow Jones dan S&P 500. Tren masih naik, ya. Tren masih naik ini. Oke. Nah, sekarang berada di wave keempat. Ya. Nah, saya lihat supportnya di sini bisa aja lebih rendah di sini, ya. Nah, kritikalnya tidak boleh melewatin wave 1, ya. Nasdaq ini adalah indeks, ya, untuk sektor teknologi. Nah, kalau lihat dari pola gelombang atau wave-nya, wave 2 di sini koreksinya nggak dalam, ya, ini mungkin 38.
ya 50 ya. Di sini kemungkinan agak dalam nanti ya, bisa 61 atau 50 juga ya. Nah, sekarang tertahan di 38, kemungkinan 50 atau 61. Inilah support-support yang saya tandain. Artinya sektor teknologi nanti baik saham Apple, Google ya, Microsoft, Meta ya, ada potensi terjadi koreksi lagi ya, karena saya lihat indeks Nasdaq-nya koreksinya masih tertahan 38 ya. Nah, di sini kita lihat, oke. Ini tapi koreksi ya, tidak merubah tren tetap naik ya. Ini wave keempat untuk melanjutkan wave kelima. Targetnya double top ya, karena Nasdaq tertingginya 16.780 ya. Nah, bisa, oke. Baik, itu 3 indeks utama ya, S&P 500, Nasdaq dan Dow Jones. Baik, kita akan langsung ke review atau pembahasan saham. Di sini sudah ada Q&A masuk. Oke, 3M, ya, GM. Wah, ini banyak yang kita bahas ya sekarang berarti. Baik, kita akan mulai ke sektor teknologi dulu. Ya. Kita akan bahas mereview secara analisa teknikal sektor teknologi dulu, yaitu ada Apple, Google, Microsoft, Meta Platform atau Facebook, dan nanti Baba ya untuk sektor e-commerce-nya ya. Baik, kita mulai dari saham Apple, kita ganti time frame weekly. Baik, saya hapus dulu ya. Ini sisa penjelasan minggu lalu. Oke, ini grafik Apple time frame weekly mingguan. Saya harus sabar dulu ya Bapak Ibu. Saya mau lihat MACD-nya dulu, volumenya, histogramnya saya ganti histogram dulu. Tren untuk saham Apple masih naik, sekarang fase koreksi ya. Polanya biasanya koreksinya di sini, nah, ya. Nah, ini ABC ya. Nah, targetnya saya lihat pertama di sini. Nah, caranya gimana mengukur? Jadi saya lihat saham Apple kemungkinan besar akan melanjutkan koreksinya. Ya. Kita ukur ya. Ini bukan wave ya. Bukan swing. Nah, sekarang tertahan di 38,2%, targetnya 50% ya. Dan mungkin 61 bisa. Nah, inilah area-area beli nanti ya yang patut kita incar. Nah, oke. Jadi sabar dulu pecinta saham Apple ya. Karena koreksi mungkin masih berlanjut ya. Jadi target saya sih 50 ya. Ini 100-nya ya untuk extension ya. Yaitu di 163, 161. Ini untuk area beli pertama di sini. Nah, sementara ya nanti kita lihat gejalanya dulu. Ketika turun ke sini, apakah di sini nanti akan terjadi pola, entah itu reject ya, atau pola cut pattern nanti. Jadi ini adalah area beli sementara. Oke. Yang pertama, kalau mampu breakout atau tembus, target saya 61 sampai 127 di sini. Ya. Inilah target untuk koreksi saham Apple yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, ketika mampu breakout mungkin di sini. Inilah area-area yang patut kita incar. Ya. Nah, sabar dulu. Kalau lihat volumenya juga masih turun ya. Ini masih belum oversold ya. Jenuh jual masih belum ya. Memang kalau kita cek daily-nya, nah di sini sudah mulai ada fase
akumulasi di sini kecil ya, nah, tapi belum dulu ya, sabar dulu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya lihat ini akan ada penurunan sekali lagi ya. Oke, kita lihat aja ya. Nah, jadi ini untuk roadmap saham Apple. Jadi kita juga ngincar, nanti kita akan keluarkan sinyal di channel kita ya untuk Apple. Ya. Jadi sabar dulu. Baik, Bapak Ibu ada yang pertanyaan untuk saham Apple? Nggak ada ya. Nah, untuk menyingkat waktu kita lanjut langsung. Kita ke saham Google. Saya kira banyak yang mengincar saham Google ya. Saham Google sudah kita bahas setiap minggu ya. Saya yakin sudah clear posisi semua karena pada waktu masuk ke area resisten ya, area resisten di sini area jual ya, kita sudah sarankan untuk close posisi, exit dulu karena wave-nya sudah wave kelima udah komplit ya. 1, 2, 3, 4, 5 tren naik. Sekarang masuk ke fase koreksi. Nah, koreksinya itu kalau kita ukur ya ini kita ukur ya. Jadi dari terendahnya di sini ke wave kelima. Nah, 23,6-nya di sini masih belum tersentuh ya. 38 saya lihatnya yang pertama 38 dulu ya. Terus 50% ini. Nah, ini. Jadi sabar dulu ya untuk saham apa Google ya, karena mendekatin resisten ya. Oke, bisa aja ini naik tertahan di sini nanti koreksi lagi. Ya, kecuali mampu breakout resisten ini ya targetnya ke sini. Ya, oke. Tapi di sini terjadi swing high, di sini kan candlenya kuat nih ya. Kalau saya zoom ini weekly ya, ini kuat ya. Nah, jadi jangan dikejar ya, sabar dulu, oke. Terus di sini juga terlihat jelas ya, ini sudah saya ganti ya, oke. Nah, saya turunkan time frame daily untuk saham Google ya. Nah, di sini hati-hati ada indikasi bearish divergent ya. Bearish divergent ini harganya naik ya, tapi volumenya di sini datar ya. Harusnya kalau harga naik volumenya juga searah, tapi ini enggak. Nah, saya lihat akan terjadi koreksi satu kali lagi ya. Oke, ini sudah mau ya ke zona di bawah nol ya. Hati-hati. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk beli saham Google dulu. Sabar dulu ya, kita menunggu koreksinya ya. Nah, mungkin di sini boleh Bapak Ibu lakukan entry dengan short term atau medium term ya. Jangan beli langsung long term dulu jangka panjang ya. Ini target area pembeli pertama dulu ya, support 38 ada cluster support ya, support berdasarkan klasik di sini swing low ya, berdasarkan Fibonacci juga di sini ya. Oke, cukup sabar dulu ya untuk saham Google. Yang penting area beli sudah kita incar ya. Ya, kisaran 120, 118 ini boleh nanti ya. Lama Pak jauh ya. Ya, sabar dulu ya. Oke. Terus kita lanjut. Saya cek ada Q&A, Google. Udah ya, ini ada Disney, ada Baba, PayPal, Meta. Oke. Ya. Baik, kita lanjut ke saham Microsoft dulu ya. Nah, sektor teknologi.
Ini koneksinya ya, Bapak Ibu ya. Oke, Google saya ganti Microsoft. Ini agak hang. Oke, ini grafik Microsoft Weekly. Saya ganti Weekly dulu. Nah, udah saya mapping ya, jadi sabar dulu. Ini grafiknya polanya hampir sama dengan Apple ya, Microsoft ya. Nah, kemarin koreksi di sini sudah waktunya baik 50%, boleh udah ada retest. Yang ketinggalan sabar dulu ya. Ya, kemungkinan ada penurunan sekali lagi 61 ya. Jadi kalau saya tarik bentar dulu saya hapus. Sekarang tren naik Microsoft ya, kelihatan jelas sudah ya. Nah, sekarang berada di wave keempat, ya fase koreksi untuk melanjutkan wave kelima. Karena wave 2 ini tidak dalam koreksinya, kemungkinan ini dalam. Ya, kita ukur ya dari wave 2 sini. Nah, sudah 50% ya koreksinya. Nah, kemungkinan akan lanjut ke 61 bisa. Nah, di sini. Oke, coba kita ukur. Nah, saya turunkan daily dulu. Ini Microsoft sektor teknologi market cap terbesar nomor 2 setelah Apple ya, Bapak Ibu ya. Oke, 61 di sini. Nah, di sini layak ya, Bapak Ibu, boleh untuk melakukan entry. Di sini ada gap. Ya. Nah, siapa tahu ya hanya nutup gap di sini. Ya. Sabar dulu ya. Tapi kalau sudah masuk area beli di sini ya terus diincar ya di 290. 295 sampai 290 untuk area beli yang pertama di sini yang ketinggalan. Jadi ketika turun lagi sabar sampai mendekatin area support di sini ya. Nah, terjauhnya saya lihatnya di 78,6 ini 270 ya. Nah, di sini ada resisten become support ya di 275. Ini area buy kedua ya. Jadi kalau masih turun dan mampu membreak out support ini, targetnya ini Bapak Ibu. Oke, cukup ya. Silakan, ini ada Pak, kalau buy averaging buy lagi. Silakan kalau mau melakukan strategi averaging buy ya. Misalkan 50% di sini Bapak sudah belanja dulu 10 lembar, turun tahap kedua, pembelian kedua 10 lembar, ketiga 10 lembar boleh selama trennya masih naik ya, nggak masalah ya. Oke. Oke, cukup ya. Nah, sekarang saya langsung ke Meta sekaligus menjawab tadi ada request untuk saham Meta. Baik, ini grafik Meta Platform atau saham Facebook ya. Nah, grafik weekly atau mingguan, tren sudah jelas masih uptrend, masih naik ya. Kayak kemarin tertahan di area resisten di sini terjadi koreksi ya. Dan saya lihat masih apa ya, kemungkinan besar masih akan terjadi koreksi lagi ya, karena di sini resistennya belum di breakout ya Bapak Ibu ya. Saya ukur untuk retrace-nya ya, ini nggak ada swing sama sekali. Oke, 23 aja hampir tersentuh ya. Inilah area-area yang kita incar ya. Nah, mana ya? Ini kan strong ya, naik ya, koreksi.
Nah, ini masih belum ada swing sama sekali ya. Ini masih koreksi, Bu. Ya, Bapak Ibu ya. Hati-hati. Kenapa saya bilang swing high ini candle hijau ini ya, candle hijau ini kuat buyer ya. Terus mampu di breakout ini. Oke. Nah, ini low-nya ya, mampu di breakout tembus jadi valid swing high ya, swing high. Terus ini belum mampu di breakout. Jadi candle low ya, candle low terakhir ini ya, kalau saya tandain high-nya nah, belum mampu di breakout, hanya reject aja, ekor turun, reject ekor turun ya. Nah, artinya ini masih rawan koreksi. Mungkin targetnya 23,6 atau paling dalam di sini 38 ya. Oke. Jadi ini flat ya, kalau berdasarkan candlestick ini flat ya. Oke. Sideways ya, berapa minggu? 1 2 3 4 5 8 minggu ya. Ini yang saya bilang ya. Ketika wave 2 di sini simple, di sini akan kompleks ya. Nah, benar terjadi, ini sama dengan saham Boeing ya. Dia akan terus range bermain di area di sini. Ya. Nah, ketika ada low, Bapak boleh beli ya, target berapa persen aja. Ini range-nya lumayan ya Bapak Ibu ya. Range-nya ini dari terendah ke sini 13% ya kurang lebih pergerakannya ya. Nah, tapi kalau sudah naik mendekatin area resisten jangan dikejar sekali lagi. Ya, teorinya untuk buy itu mendekatin support. Ya, bukan mendekatin resisten beli. Ya, mendekatin area resisten ini area exit atau area jual ya. Nah, jadi untuk saat ini kalau saya turunkan meta platform ya ke time frame daily, ini koneksinya meta platform. Oke, saya turunkan ke time frame daily ya. Ini time frame daily Bapak Ibu. Nah, di sini jelas saya tandain swingnya dulu. Ini puncaknya ya, di sini belum ada swing sama sekali, sini swingnya. Ya. Ini bukan swing ya di sini. Ini swing. Oke, ini high-nya. Oke. Kalau lihat dari pola candle-nya, ini kan hijau terakhir tadi malam, ya. Nah, kemungkinan akan lanjut naik, tapi nggak banyak, ya. Nah, sorry. Oke ya, hati-hati Bapak Ibu akan terjadi koreksi sekali lagi, ya. Ini. Nah, ini kan resistennya di sini berarti ya. Oke, ini resisten high terakhir, ya. Nah, jadi fase koreksi di sini, ya. Ini support. Jadi saran saya untuk saham Meta ya meskipun nanti malam akan lanjut naik karena sudah mendekati resisten 313 ini resisten. Nah, sekarang penutupannya di 305 ya kurang lebih. Jadi margin profitnya tinggal sedikit. Saran saya wait and see aja, diem aja dulu ya. Nah, sambil menunggu koreksi untuk entry buy, tapi yang ada posisi saham Meta ketika nanti naik. Nah, saran saya exit close profit dulu. Kenapa? Ya, mendekatin area resisten ya. Area belinya support yang di sini. Ya, saran saya support yang di sini. Nah, ya, sini boleh area beli Bapak Ibu. Oke. Silakan untuk saham Meta yang masih belum puas yang mau tanya. Oke, PayPal baik. Ya. Cukup ya untuk yang saham Meta.
Earning saya belum cek earningnya ya. Untuk earning saham Meta ini kayaknya masih laporan earning nanti bulan depan paling banyak ya. Earning ini 26 Oktober. Ya, akhir bulan ya. Next earningnya Meta Platform itu tanggal 26 Oktober ya. Nah, ini. Oke. Jadi masih lama akhir bulan Bapak Ibu. Ya. Baik, saya lanjut ke saham Alibaba. Nah, ini juga menjawab tadi ada yang request Alibaba juga. Baik, kita mulai ke time frame weekly ya untuk melihat tren. Trennya tetap nggak berubah ya, masih turun dan beberapa minggu saya lihat flat tapi sedikit bearish ya. Nah, oke. Jadi tren besarnya masih turun, area resistennya masih belum mampu di breakout. Ya, supportnya ini ya, ini saya tanda-tandain aja ya. Nah, ini support di 82. Kalau dia mampu breakout, inilah support kuatnya ya, 7800. Ya, ini ya. Jadi kalau saya tandain untuk supportnya, anggap dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tertahan di sini swing low, swing high, swing low, swing high ya. Ini swing low-nya, lower low-nya paling rendah ya. 17 Oktober 2022 terus naik tertahan di area resisten lagi 121. Dia koreksi lagi. Nah, 78 rebound lagi tapi nggak mampu melewatin lower high-nya ya, masih jauh. Dia koreksi lagi, tertahan lagi di 78 ya. Ini juga sama membuat lower high tidak mampu membreakout resisten ini ya. Akhirnya dia koreksi ya. Terendahnya kemarin 3 minggu yang lalu itu sempat 82 ya. Nah, ini penutupan di support terdekatnya daily ya, support daily ini. Ini saya lihat supportnya di sini. Kalau nggak mampu breakout, dia akan ini. Ya. Ini support kuat. Oke. Nah, kalau support ini mampu ditembus ya, di breakout, saya lihat langsung ke support yang ini. Ya, area support ini. Nah, oke. Ini untuk saham Alibaba time frame weekly ya. Jadi di sini akumulasi ya, terlihat jelas ya, flat akumulasi ya. Kalau dilihat pola candle-nya sih kita lihat untuk hari ini harusnya flat ya karena data penting besok ya. Jadi nanti malam saya melihat harusnya ada rebound naik sedikit ya. Ini time frame weekly ada indikasi pola chart pattern ya. Kalau saya tarik dari high terakhir ini ya, high terakhir swing terluar saya sentuh ke swing terluar, ini adalah trendline resisten, di bawah pun sama support swing, saya tarik ke swing. Nah, di sini ada pola chart pattern rising ya, rising wedge ya. Nah, jadi harusnya gini ya, Bapak Ibu. Bisa di sini atau ke support yang ini. Nah, baru naik ketika mampu breakout ini. Nah, selama ini belum mampu ditembus, ya masih koreksi turun. Oke, kita tunggu aja. Ya, breakout ini berarti dia harus membreakout 8890 atau 89 lah. Ya, resisten ini daily-nya. Selama 89 tidak mampu ditembus, ya tren mungkin flat bearish ya, turun ya, datar atau akan terjadi
koreksi sekali lagi. Oke, ini untuk saham Alibaba. Ya, jadi cukup lama akumulasinya. Oke, yang bertanya saham Alibaba, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk volumenya konvergen ya, tidak ada bearish bullish divergen ya. Nah, terlihat di sini harga turun, volume juga turun searah. Nah, jadi tidak ada indikasi bullish divergen atau bearish divergen, nggak ada ya di sini. Saya lihat ini akan koreksi mungkin sekali lagi ya. Ini support ini minimal daily-nya. Ya. Oke, cukup untuk saham Alibaba yang bertanya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, Alibaba silakan. Baik, saya lanjut ke saham ini Disney ya. Ada yang tanya Disney. 1,5 sekarangnya di berapa? Saya beli di 1,54. Oke, kita buka saham Disney ya. Ini Meta Platform sudah saham Disney. Baik, ini grafik saham Disney time frame mingguan, weekly. Oke, jadi sudah turun 61% dari all time high-nya ya, tertingginya. Kalau saya tarik ini ke terendahnya saat ini 79 itu 61% penurunan saham Disney. Nah, kita bahas untuk support-supportnya dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Baik, di sini saya menandain strong support, area support ya. Pertama dari low 16 Maret 2020 pasca Covid, terendahnya ini 78 ya di sini. Nah, sepertinya sekarang tertahan di support ini ya, apakah mampu di breakout atau enggak kita lihat minggu ini ya. Sekarang tertahan di support ini. Saya tandain dulu. Ya, pas ya Bapak Ibu ya, tertahan di support ini ya. Kalaupun turun di sini juga ada support ya. Ini. Oke, inilah area strong support ya. Kita akan analisa support-supportnya dulu. Terus saya akan tarik di sini kayaknya channel ya. Tadi saya sudah narik channel dari lower high tarik ke lower high ini. Nah, jadi bearish ya. Jadi ada potensi turun sekali lagi ya, mungkin false break atau reject ya, support pecah tapi arahnya ke sini. Nah, ini bisa kita ukur ya. Bisa kita ukur caranya dari swing terluar di sini, tarik Fibonacci-nya, tarik ke sini 100. Kenapa saya tandain area sini untuk strong support-nya ya. Targetnya 100. 100 ini kalau diukur dari sini tertingginya sama dengan sini ya. Ini 175 ya. Strong support-nya di 75 Bapak Ibu ya. Nah, oke. Terus di sini kelihatan ya kalau di daily ya, saya turunkan ke daily ya Bapak Ibu biar terlihat jelas untuk saham Disney. Hmm. Jadi ini kita incar ya. Nah, kemungkinan nanti malam kalau turun ada reject ya, reject itu ekor ya. Nah, mungkin saya akan rekomendasikan beli karena teori buy itu di area support. Nah, ini sudah siap-siap untuk beli ya. Nah, semoga reject seperti ini ya. Ekor yang panjang ya itu artinya reject ya. Harapan saya terjadi reject, turun boleh tapi reject. Ya, ini daily-nya sudah terlihat ada rejection ya. Nah, ini kalau saya zoom. Nah, inilah reject ekor ya. Nyentuh support. Nah, ya. Kita lihat apakah tapi tren masih turun, oke? Tren masih turun.
Ya. Nah, saya kalau tarik dari sini ya daily-nya ini kelihatan. Bentar dulu Bapak Ibu. Nah, dari hack terakhir aja sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, jadi Disney akan naik kalau mampu membreak out ini keluar dari pola ya, pola chart pattern ini. Ya. Nah, kita tunggu aja ya. Jadi kalau saya gambarkan ini dari atas ya tadi swing low ya, swing high di sini ya. Ini. Kemudian ini kalau dia mampu breakout dia naik juga ya. Tapi masih di dalam zona ini ya. Oke. Jadi boleh yang mau averaging buy ya. Di sini juga terlihat ya potensi bullish divergen ya. Ini Bapak Ibu ya. Ada potensi bullish divergen. Nah, di sini kan terlihat dari sini ini turun ya, turun harganya. Ini saya hapus, ini turun harganya. Tapi volumenya ini naik. Ya, oke. Harusnya harga turun ini minimal sama atau turun juga. Ya, ini namanya bullish divergen ya. Nah, oke. Tapi masih belum apa ya untuk entry-nya masih belum entry ini ketika sinyal MACD-nya ini di atas satu perpotongan ya seperti ini ya ini area beli lah kayak gini ya kita tunggu aja tapi ini ada potensi bullish divergen ya boleh ya yang belum punya posisi di sini bisa jadi incaran ya terus tadi tanya ada yang beli di atas ya kalau solusi di saham memang ketika beli terus turun, satu-satunya itu averaging ya, ketika ada modal lagi ya. Mungkin beli 10 lembar, nanti hitung break even poinnya, BEP-nya ya. Pembelian di atas ditambah pembelian bawah, titik tengahnya di berapa ya. Nah, di sanalah nanti cut loss atau keluar ya. Nah, terus tadi tanya kira-kira naiknya sampai berapa. Nah, kita ukur aja ya dari tertingginya. Kalau misalkan tertahan di sini, nah saya estimasi tertahan di sini terus naik, oke? Ya minimal 38 ya kembali ke kakinya ini dulu ya. Nah, 126 atau 127 ini target mediumnya dulu, oke? 50%-nya 141. Kalau saya ngelihatnya di sini ya. 38 dulu ini resisten ya, resisten. Jadi kalau beli di atasnya ini cut loss-nya di sini. Tapi lihat dulu ya, nggak langsung ya. Kita lihat di jalannya ya. Oke. Ini estimasi sementara ya. Tapi kalau udah keluar dari resisten ini bikin higher high, trend sudah naik. Artinya yang sekarang ini polanya downtrend ya. Nah, downtrend perubahan ketika ininya di breakout. Oke, ini lower high terakhir kalau udah di breakout ini berubah jadi uptrend. Artinya di sini boleh Bapak Ibu cut, nanti ada retrace koreksi lagi entah 50% lah, itu boleh lakukan buy lagi. Ya. Oke, di sini ini boleh dijadikan incaran Bapak Ibu. Ya. Nah, saya lihat mollinya ini sama ya. Terus untuk fundamentalnya ya Disney sebenarnya bagus ya, apalagi sudah punya agreement perjanjian untuk spot ya, olahraga penyiaran untuk olahraga ya. Saya berdasarkan fundamental sih optimis ya. Kuartal keempat atau awal tahun depan kuartal 1 ini sudah rebound ya, udah rally lah ya. Ini bagus Bapak Ibu untuk Disney ya.
Nanti saya kirim ya. Saya udah kumpulin fundamental news pendukung saham Disney. Ya. Cukup yang tanya saham Disney, silakan kalau mau bertanya lagi. Saya lanjut, Alibaba sudah ini, Meta sudah, oke, PayPal ya, baik. Tadi ada request Boeing juga ya, WA ke saya Boeing Nike. Mungkin saya akan ke Boeing dulu, terus Nike baru saya jawab PayPal. Baik, ini saham weekly Boeing. Koreksinya cukup dalam. Nah, ini sudah breakout support ini. Jadi ini yang dinamakan apa ya? Downtrend sudah turun ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kan 1, 2, 3, 4, udah 5 wave. Sekarang udah selesai waktunya koreksi. Nah, saya ukur dari low-nya ke high-nya. 38 udah di breakout, targetnya berarti 50%. Nah, saya tandain ini 50 sampai 61, inilah area beli. Di sini juga ada support become resistant ya. Ini boleh dijadikan incaran ya. Dan di sini juga terlihat ya Bapak Ibu, untuk saham Boeing inilah yang dinamakan bearish divergence ya. Ketika harga di sini naik ya, terus naik, tapi tidak didukung dengan volume yang naik, ini turun. Nah, ini bearish divergensi. Artinya suatu saat dia akan turun ya. Kalau bullish divergent tadi ya, seperti di sini ya. Nah, di daily-nya ini time frame weekly. Jadi Boeing kita melihat akan ada kelanjutan penurunan lagi. Targetnya support 50%, Fibonacci ini 180 ya. Kalau dia mampu breakout area sini ke 61 163 ya. Inilah nanti mungkin bisa kita jadikan incaran untuk area beli ya. Nah, di sini terlihat jelas ya, merah terus ya, tidak ada perlawanan buyer sama sekali ya. Nah, saya lihat masih terus koreksi ya. Jadi sabar dulu sampai ada pembalikan tren dari downtrend di sini berubah jadi uptrend ya. Nah, sementara saya melihatnya area ini 50 sampai 61 ya. Di sini mungkin. Ya, ini yang saya tandain ya, ini resisten become support. Sama kalau lihat monthly-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus saham ya. Nah, jadi masih kuat turun. MA 200-nya ini 168 170. Inilah target nanti area beli saya ya untuk saham Boeing ya. Kemungkinan akan tertahan di MA 200. Jarang-jarang ya MA 200 kuat sekali ini. Ya, ini. Oke. Cukup untuk saham Boeing, saya lanjut ke saham Nike ya, karena ada request saham Nike. Minggu lalu saya sarankan untuk beli ya. Nah, untuk saham Nike, Bapak boleh cek rekamannya ya. Saham Nike ini bisa dijadikan incaran kemarin, kenapa? Nah, pas cluster support ya 100. Jadi ini kalau saya hapus dulu tandanya, ini sisa penjelasan minggu lalu ya, sisa penjelasan minggu lalu. Oke. Nah, jadi pas tertahan di support 100, ini 100 dari sini ya Bapak Ibu. Kita ngukur ini. Oke. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk mengukur 5 ini dari 2 ke 3 ya. Ini support. Oke. Oke. Tapi tren masih koreksi ya, belum ya. Kenapa? Ini ya sayang sekali
closing minggu lalu itu tidak di atas ini nih. Nah, ya, di bawah high-nya yang ini. Ya, kalau dia mampu closing di atas ini, wah ini pola candlestick-nya bullish engulfing ya. Nah, saya lihat akan ada kelanjutan naik ya. Tapi kalau lihat ininya nih kuat hijau ya, koreksi nggak banyak ya. Jadi kalau lihat daily-nya ya, nah, saya lihat ini Nike sudah mulai rebound naik ya. Oke, sudah mulai naik harusnya ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Ini sudah resisten di sini. Nah, ini resistennya Bapak Ibu ya, yang tanya ya. Nah, ini kan support di breakout jadi resisten 102. Ini resisten pertama. Oke. Jadi kalaupun naik, saya melihat akan tertahan di area resisten ini dulu. Ya. Nah, ini terlihat jelas di sini turun, swing low, swing high. Ini turun pun sama, tertahan di sini, jebol, retest, terlalu tertahan di sini. Kalaupun dia naik, dia akan tertahan di sini dulu. Oke. Nah, di sini. Jadi kalau punya posisi Nike di bawah yang baik kemarin, target profitnya di 100, 101, 102, exit dulu ya, jual dulu di sini, area sini. Kita lihat lagi nanti gejalanya. Kalau mampu di breakout ya, breakout ini tembus ya, baru akan ada kelanjutan naik ya. Di sini juga ada support become resisten lagi ya, support yang di breakout jadi resisten ya 115. Ini resisten-resistennya ya. Bisa aja dia akan koreksi ke sini, tembus, baru dia naik. Oke. Ini target kenaikannya berdasarkan resisten-resisten. Pak, kalau turun lagi, nah, ya, kalau turun lagi, pertama ini saya jadikan support ya, karena sudah terjadi swing di daily-nya. Nah, ya. Jadi kalau dia koreksi lagi, ini support ya. Atau kalau breakout tembus, inilah strong supportnya, support kuatnya ya. Double bottom potensinya. Oke. Nah, tapi saya lihat potensi naik cukup besar ya ke area target resisten 102 kurang lebih ya. Oke, untuk saham Nike ada yang mau ditanyakan? Sini sudah jenuh jual ya, oversold ya, lama di bawah ya. Oke. Silakan, cukup ya yang tanya saham Nike. Silakan diincar. Nah, yang udah beli mungkin take profit di 101, 102 dulu, ada turunan, boleh beli lagi. Tapi mungkin pernah beli di atas, di ngejar di sini, ya tunggu aja ya. Nah, turun averaging ya di area-area support. Oke. Saya lanjut terakhir mungkin apa yang belum. PayPal GM ya, 3M. Oh, GM 3M di atas kelewat ya. Oke, 3M ini boleh diincar tapi saya lihat turun sekali lagi ya. 3M mana 3M? Oke. Ini saya nggak hapus ya. Ini sudah saya mapping ya. Nah, sekarang ini grafik weekly 3M ya. Memang ada potensi bullish divergent ya. Terlihat di sini harga dari sini ini turun terus ya, turun sampai di sini. Ya, tapi volumenya di sini dari sini ya. Oke. Nah, dari sini ini malah naik ya. Oke. Nah, ini indikasi bullish divergent ya. Nah, layak untuk dibeli tapi
turunnya ini sampai tertahan di mana, Pak? Nah, ini yang saya tandain saat ini support pertama. Saya ambil dari di sini dulu, ya, histori belakang ya, turun, naik, koreksi di sini. Ini kuat, support kuat karena menghasilkan pergerakan yang tinggi. Nah, ini support kuatnya di 86, ya. Sementara saham 3M closing di 88 ya. Ini tadi malam sempat di 87. Saya turunkan daily-nya aja biar jelas. Nah, oke. Pas di sini juga 61,8 golden ratio kalau saya eh, tarik Fibo-nya ya. Jadi di sini memang boleh kita incar ya untuk buy support pertama ya di sini. Oke. Ini tren masih turun, jelas sekali ya. Weekly kalau tanya Pak saham 3M trennya naik apa turun? Masih downtrend, masih turun ya. Nih lower high ini salah ya, bukan higher high ini ya. Ini lower high ya. Jadi ini lower high. Oke, ini lower high ya. Nah, high-nya semakin turun terus ya. Nah, baru perubahan tren dari downtrend ke uptrend ini harus mampu membreakout ini dulu. Ya. Nah, jadi boleh di sini nanti di-adjust ya. Trend lainnya ini di-adjust ini. Nah, oke. Kalau lihat candle-nya ini masih strong ya, strong turun. Ya, apakah mampu support ini di breakout atau enggak? Ya, kita lihat aja closing minggu ini ya. Kalau minggu ini besok closing di atas, reject ekor ya, ekor reject kayak gini nih reject ya. Ekor panjang, candlenya terus closing di atas hijau, itu waktunya beli ya. Jadi pola candle rejection ya terjadi di area support ya. Itulah ya teknik entry-nya untuk beli. Ya, kita pantau aja ya grafik weekly. Kalau nanti Jumat mampu closing di atas ya, artinya itu rejection ya, ekornya panjang, candlenya hijau, Seninnya boleh beli Bapak Ibu ya, karena sudah apa ya, supportnya tidak mampu di breakout ditembus, gagal tembus lah istilahnya. Tapi ternyata dia closing di bawah support, ya tunggu dulu ya, kita cari support di bawahnya lagi ya. Nah, ini support terjauh saya sudah tandain ini ya, low terendah ini 2 ya, double top ini. Inilah target terjauhnya ya. Nah, oke. Ini yang tanya 3M silakan ya. Jadi kesimpulan 3M masih downtrend, trennya potensi turun ada, sekarang berada di support ya. Tapi saya nggak rekomendasikan beli dulu karena belum ada gejala pembalikan ya, polanya belum karena closing di bawah. Sabar dulu, kita tunggu closing minggu ini ya. Daily-nya sama ya. Nah, masih merah-merah, belum ada candle hijau perlawanan swing low ya, belum terjadi swing low ya. Jadi sabar dulu. Mungkin minggu depan ini ya bisa dijadikan sinyal lah ya. Kita lihat dulu karena udah berada di support. Oke. Ini boleh untuk 3M ya. Cukup 3M, yang tanya saham 3M, sabar dulu mungkin sinyal beli ini minggu depan, nunggu closing minggu ini. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan apa ya, GM sama PayPal belum ya? Oke, GM mana GM? GM pernah dibahas ya, masih turun ya, turun dan sideways ya. Oke, ini GM ya. Ini ya fasenya akumulasi ya. Di sini flat ya. Supportnya ini ya. Support di 30 ya. Area support 30, 31. Sekarang berada di 31. Ya, apakah mampu ditembus? Ya, semoga enggak ya. Kalau mampu di breakout inilah support selanjutnya. Ya. Oke. Tapi kalau tembus reject ekor ya, nah, ada potensi dia akan naik ya, naiknya ya areanya ini aja ya,
ini nggak banyak gerak ya untuk saham GM ya. Ini fase akumulasi di sini ya. Apakah dia lanjut turun sekali lagi ke 78,6 atau malah ke area resisten di sini ya. Oke, saya cek untuk volumenya. Volumenya sih ada potensi ini tapi belum valid ya Bapak Ibu ya karena di sini tidak membentuk low ya, masih datar ya di sini ya. Saya anggap masih datar ya. Nah, di sini memang agak naik sedikit ya. Nah, flat ya. Kalau ditanya trennya turun masih. Oke, cuma tertahan di support sekarang. Support yang ini nih. Ya. Ini ada resisten become support, support. Ini support kuat ini 30. Oke, ini support kuat 30 ya. Nah, jadi kalau mau beli tunggu sampai ada pola pembalikan ya. Kalau weekly berarti ada rejection candlestick-nya, kalau di daily sama ada swing low ya. Nah, ini bukan waktunya kalau misalkan Pak saya beli di atas Pak, ya ini waktunya averaging, bukan waktunya cut loss. Cut loss nanti di resisten ya. Atau kalau breakout ini ya. Jadi ini kalau SND ya, drop ini base ya, rally bisa atau drop base drop sekali lagi. Ya, ini flat ya. Base ya, ini base ya. Nah, bisa aja di sini drop, ini base ya. Nah, ini kan base ya, flat ya. Rally ya bisa atau drop base drop sekali lagi di sini. Oke. Silakan untuk yang tanya saham GM. GM ini triggernya untuk earningnya 24 Oktober ya masih. Ya, akhir bulan ini sama awal bulan depan ya untuk earning kebanyakan. Ya, rilis earning itu akhir bulan ini sama awal bulan depan. Baik, daily-nya. Oke, kalau daily-nya juga ada potensi bullish divergence juga ya. Nah, ini kayaknya reject sedikit ya. Semoga nggak jebol ya. Nah, ini kalau nanti malam hijau dan mampu closing di atas, minggu depan apa closing mingguannya reject ya ada naikkan ya. Nah, oke, kita lihat aja area support ini ya. Oke, karena udah durasi tadi saya cek dulu pertanyaannya GM, 3M sudah, Disney sudah, Baba, PayPal belum ya? PayPal. Oke. PayPal, ini banyak yang tanya PayPal 4 orang ya. Saya ganti PayPal. PayPal. Baik, ini grafik PayPal. PayPal sepertinya kita bahas setiap minggu ya. Ini sisa gambar minggu lalu ya. Oke, minggu ini flat ya PayPal ya, tidak ada pergerakan ya 2 minggu, 2 candle ini sejajar ya. Memang 3 minggu yang lalu yang turun ya, terus flat 2 minggu, tertahan di area support tetap ya, supportnya 5700 reject ya. Oke, tren turun. Kalau tanya Pak saham PayPal trennya, nah, weekly masih kelihatan ya Bapak Ibu jelas ya, masih downtrend, masih turun nih ya trennya. Oke, saya akan jelaskan lagi support-supportnya. Nah, ini support pertama kan di 5700 ini. Ya, ini kayaknya di sini juga ya. Dari mana nentuin 5700? Ini saya tarik ya, saya hapus dulu. Ya, saya hapus semuanya dulu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ini adalah wave terakhir harusnya ya Bapak Ibu ya. Ini harusnya wave terakhir ya ini. Ya. A, B, C, I, C, ini E ya. E-nya apakah tertahan di sini selesai atau lebih rendah lagi di sini? Ya, kita nggak tahu. Kita lihat
pertama di sini saya bahas yang di sini dulu, bisa tertahan di sini kalau nanti ini weekly ya. Kalau minggu ini closing di atas ya. Nah, support ini belum ditembus. Ini reject. Ini yang saya maksud reject ya. Ya. Ekor aja terus closing di atas. Nah, oke. Kalau nanti minggu ini turun tembus di bawah, dia akan lanjut ke support kedua. Support kedua ini 5200 sampai 54 lah. Ya, area support. Nah, di sini ada dasarnya juga ya. Oke. Terus volumenya juga belum memberikan sinyal naik ya, masih di bawah nol ya. Ini kalau sudah perpotongan kayak gini, nah, baru ya. Ini indikator penunjang aja ya Bapak Ibu ya, kayak gini ya. Nah, naik perpotongan ke bawah turun. Ini kan belum motong ke atas ya. Nah, tapi sudah ada gejala bullish divergen ada ya, terlihat ya. Nah, harganya dari sini turun, dari sini ya terakhir ini malah naik. Ya, oke. Ini bullish divergen. Ada potensi naik turun nggak banyak. Ya, ini. Nah, saya turunkan ke daily. Daily flat. Nah, ini flat. Inilah akumulasi ya. Flat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari ya, flat ya. Nah, 9 hari flat. Kalau lihat candle tadi malam, nah ini hijau ya. Nah, semoga aja ya nanti lanjut dan mampu breakout high-nya ini nih. Nah, 59, 60 lah, closing di atas 60, dia akan lanjut naik ya. Dia akan lanjut naik. Oke. Tapi tetap resistennya sementara ini dulu ya. Nah, ini kan swing terakhir ya, lower high terakhir ini jadi resisten 76 ya. Resisten selanjutnya kalau udah breakout 76, inilah tren perubahan downtrend ke uptrend. Ya, ini resisten ya 76 77 ya. Selama 76 77 tidak mampu ditembus, tren masih turun ya. Nah, kecuali kalau sudah ya ini turun sini naik, ini mampu di breakout baru naik ya di sini swing terakhir. Oke. Nah, potensi double bottom Pak bisa ya, ini terendah ya. Nah, tapi potensi ya. Nah, double bottom ini akan valid kalau ini di breakout yang terakhir. Cara mengukur targetnya tinggal retrace dari sini 161. Nah, targetnya di sini ya, pas untuk gap ya. 71. Oke. Nah, pas di MA. Oke. Jadi ini sama juga ya. Daily-nya bullish divergen ya. Nah, kelihatan volumenya naik ya, potensi ya, baru potensi ya valid ketika dia sudah lewat dari zona 0 sama di sini sudah breakout resisten. Nah, di sini flat, agak turun sedikit. Ya. Jadi kesimpulannya PayPal ini saya lihat trennya turun, tapi sudah wave terakhir. Nah, support sudah tertahan di support pertama, kalaupun break inilah support. Ya. Untuk earningnya November awal bulan tanggal 6 November masih ya. Masih tanggal 6 November Bapak Ibu. Ya. Surprise minus ini bagus ya earningnya ya. Oke. Silakan untuk PayPal ada yang mau ditanyakan dulu? Sorry Pak, untuk Sam PayPal arah ke berapa ya? Waktu dekat. Udah ya, saya jawab tadi sudah ya. Ya, jadi sekarang flat ya. Kalau minggu ini closing di atas akan lanjut ya, terdekatnya di sini ya. Kalau tanya terdekatnya ya, high-nya ini nih jadi resisten 65. Kalau breakout ini baru ya. Berarti double bottom potensinya ke 16171. Jadi 6571
atasnya lagi resisten ini 79 lah, anggap ini Bapak Ibu. Nah, ini 77. Oke. Nah, inilah ya, kalau naik terdekatnya 65, 71 sama 77 ya. Resisten kuat 77 ini. Kalau mampu breakout 77, tren sudah berubah dari downtrend ke uptrend. Tapi kalau masih naik tertahan di 65, ini masih dalam fase downtrend masih ini ya. Belum keluar dari pola ya, pola chart pattern ini nih. Ya, di weekly yang sangat jelas juga ini. Nah, pola ini Bapak Ibu. Nah, ini kok banyak banget ini. Nah, pola ini ya. Oke. Cukup, silakan yang mau tanya Pak Epol. Ya. Saya juga ada customer PayPal ya, saya sudah suruh hold dulu. Kenapa? Karena tanggung, sudah mendekatin support, bahkan siap-siap mau averaging buy, tapi tunggu dulu sampai volumenya berpotongan ke atas dan trennya benar-benar berubah. Kalau masih downtrend, ya enggak. Ya. Nanti ketika ininya mampu di breakout, tembus, ya. Nah, jadi averaging nanti saya lakukan buy ketika ini di breakout ya, ada koreksi sedikit atau 50 lah sini, inilah waktunya beli ya. Oke, minimal target inilah high yang terakhir ya, 120. Oke. Atau di sini ya, ke kakinya boleh ya. Oke, cukup ya, saya cek dulu. Sepertinya sudah saya jawab semuanya. Yang belum saham apa ya, kadang lupa terlalu banyak. Ya, kalau incaran kita ya, Disney, ada Apple. Kalau Amazon ini masih koreksi ya, kita sudah bahas ya. Jadi udah koreksi, tapi wave ke-4 ya. Kita ngincar juga saham Amazon, tapi tunggu sekali lagi. Polanya A, B, C. Kita tunggu C-nya nanti. Ya, kemungkinan 50% nih, 116 lah, 118 Amazon boleh kita incar nanti. Ya, Amazon belum ya. Baik, cukup ya. Di Q&A cukup, di chat cukup ya. Sudah saya jawab semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekedar info, kemungkinan besok sore saya akan adakan kelas putar saham, gold emas ya. Emas versus dolar, karena ramai sekali banyak pertanyaan, Pak, emas turun ini sampai berapa dan waktunya beli enggak ya. Nah, besok kita akan bahas ya peluang di gold, di emas ya, secara fundamental dan secara teknikalnya ya. Jadi tunggu aja link Zoom webinar gold ya besok sore. Oke, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu di kelas saham minggu depan. Ya, jaga kesehatan. Terima kasih.